Bye guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita pagi hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan pada kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berhasil naik ke kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 9 ini anak-anak dapat mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Anak-anak, sekarang kita masih dalam suasana darurat Corona atau COVID-19. Jadi walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka dan belajar secara jarak jauh atau daring, namun tidak mengurangi kualitas dan efektivitas proses pembelajaran kita. Oleh karena itu, Bapak mengimbau kepada anak-anak, mari ikuti dengan sebaik-baiknya pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian dapat menerima dan memahami materi-materi apa yang Bapak sampaikan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami teks laporan percobaan. Adapun KD atau kompetensi dasar yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasikan informasi laporan teks percobaan yang dibaca atau didengar, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan atau vitamin pada makanan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran memahami teks laporan percobaan ini adalah setelah pembelajaran ini, materi teks laporan percobaan ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan atau menuliskan ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Anak-anak yang Bapak sayangi, untuk lebih jelasnya tentang materi teks laporan percobaan, mari kalian simak, cermati video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sebelum kita memahami dan membahas tentang teks laporan percobaan, Bapak tanyakan dulu, siapa yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Ada yang bisa menyebutkan apa itu teks laporan? Silakan. Baiklah, untuk lebih jelasnya sedikit Bapak jelaskan tentang pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu terdiri dari 3 kata, ya, yaitu teks, laporan, dan percobaan. Teks artinya tulisan atau naskah. Laporan berarti informasi yang disampaikan kepada orang yang berkepentingan. Kalau dalam laporan percobaan itu berarti kita menyampaikan biasanya kepada atasan atau orang yang memberi tugas kepada kita. Sedangkan yang ketiga, percobaan. Percobaan itu adalah suatu kegiatan mencoba atau melakukan sebuah percobaan, penelitian atau eksperimen untuk menguji suatu teori. Nah, itulah kira-kira anak-anak tentang arti percobaan berdasarkan arti katanya. Jadi berdasarkan arti kata tersebut, yang dimaksud dengan teks percobaan itu adalah suatu teks laporan atau sebuah bentuk tulisan
yang menyampaikan atau memaparkan hasil dari suatu pengamatan atau percobaan kepada orang banyak atau pembaca. Dalam hal ini bisa kepada atasan kita. Kemudian ciri-ciri teks percobaan tersebut diantaranya adalah laporan percobaan itu harus bersifat fakta atau memuat fakta. Fakta itu artinya berdasarkan kenyataan atau hal-hal yang benar-benar terjadi atau telah terjadi, tidak berupa opini atau pendapat. Jadi fakta ini suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat 1, Widonan itu diberi pewarna makanan secukupnya. Kalimat 2, Widonan itu diberi pewarna makanan 2 sendok teh. Nah, dari dua kalimat tersebut dapat kita bedakan mana kalimat yang berisi fakta, mana yang berisi opini atau pendapat. Pada kalimat pertama itu terdapat kata secukupnya. Nah, secukupnya ini bukanlah fakta. Karena apa? Karena tidak dapat diukur. Masih kira-kira, sehingga membingungkan pembaca apabila membaca teks laporan kita. Pada kalimat kedua terdapat kata 2 sendok teh. Berarti ini ada kalimat sesuatu yang bisa dicoba, yang bisa diukur. Nah, inilah yang dikatakan fakta. Jadi kalimat fakta itu berarti dapat diukur, dapat dibuktikan. Nah, itulah ciri-ciri teks percobaan yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri percobaan, laporan percobaan itulah bersifat objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan apa adanya, tidak direka-reka, tidak dibuat-buat, jujur dalam arti kata. Ya, jadi kalau kita membuat teks laporan percobaan harus objektif, harus sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Yang ketiga, teks laporan percobaan itu ditulis dengan lengkap dan sempurna. Ya, maksudnya di sini supaya orang bisa mengikuti teori kita, bisa memahami informasi yang kita sampaikan, maka apa yang kita sampaikan itu benar-benar ditulis lengkap dan sempurna sesuai dengan urutan-urutan yang ada pada teks laporan percobaan. Sehingga dengan penyampaian dengan sempurna dan lengkap dan sempurna ini, orang bisa mengikuti apa yang kita sampaikan tadi, dan apa yang kita sampaikan mudah dipahami. Kira-kira anak-anak itulah ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita masuki yang ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Anak-anak, teks laporan percobaan itu merupakan sebuah informasi yang disampaikan kepada orang banyak atau pembaca, terutama dalam ini mungkin orang yang memberi tugas kepada kita. Seandainya kita diberi tugas untuk melakukan suatu penelitian atau percobaan, jadi teks kita itu semuanya merupakan informasi. Jadi teks percobaan itu fungsinya yang pertama sebagai informasi. Ya. Yang kedua, teks percobaan itu sebagai bukti. Maksudnya, bukti di sini apa yang kita sampaikan itu bukti dari teori yang telah kita lakukan, percobaan yang sudah kita lakukan. Jadi dengan adanya hal-hal yang kita sampaikan, laporan teks percobaan yang kita sampaikan tadi, orang dapat membuktikannya. Misal contoh, kita membuat es krim. Dengan teori-teori yang kita sampaikan, dengan langkah-langkah yang kita sampaikan, sehingga orang membuktikannya bahwa ini yang kita lakukan, sehingga terjadilah sebuah es krim yang bersifat eksperimen. Yang kedua, teks laporan percobaan itu berfungsi sebagai dokumentasi. Maksudnya begini, apa yang kita lakukan dalam laporan teks percobaan merupakan sebuah penelitian pengamatan yang sewaktu-waktu informasi
laporan kita ini berguna untuk masa-masa yang akan datang. Apa kita simpan di sebuah perpustakaan atau menguji suatu teori, sehingga sewaktu-waktu kita butuhkan, nah kita dapat melihat kembali tentang laporan teks percobaan yang kita lakukan. Jadi, nah inilah maksud bahwa teks laporan percobaan itu fungsinya sebagai dokumentasi. Yang keempat, fungsi teks laporan percobaan itu adalah untuk pemecahan masalah. Maksud ini begini. Ya, kita menghadapi suatu masalah. Misalnya, seperti Bapak contohkan tadi. Sekarang, ya mungkin anak tahu apa itu es krim. Es krim itu sebuah makanan yang sangat lezat, yang sangat gemar pada anak-anak. Nah, mungkin kita meragukan apa bahan-bahan yang dibuat untuk membuat es krim ini. Mungkin dari pemanisnya. Mungkin kita meragu apa pemanisnya asli atau buatan atau melakukan pengawetan. Nah, kita ragu. Coba kita uji coba. Dengan teori-teori yang ada, dengan langkah-langkah yang ada, ternyata es krim tadi dibuat dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan lezat dimakan, tidak membahayakan. Nah, keraguan kita, permasalahan kita yang sudah yang terdapat pada diri kita ini ternyata dapat dipecahkan. Nah, inilah bahwa teks laporan percobaan itu dapat sebagai pemecahan masalah. Yang kelima atau yang terakhir, teks laporan percobaan itu dapat berfungsi sebagai pertanggungjawaban. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa biasa dalam membuat laporan ini kita ditugaskan oleh atasan kita atau orang lain. Nah, untuk mempertanggungjawabkan tugas kita ini tentunya kita membuat laporan. Nah, kalau kita ditugaskan membuat sebuah laporan, contoh kalian sebagai siswa belajar IPA. Nah, kalian ditugaskan oleh guru IPA untuk membuat sebuah laporan dari hasil penelitian dan pengamatan kalian. Nah, sebagai pertanggungjawaban kalian terhadap guru kalian membuat sebuah laporan, yaitu laporan percobaan. Nah, inilah fungsi teks laporan percobaan sebagai pertanggungjawaban. Bagaimana anak-anak? Paham kira-kira apa yang telah Bapak sampaikan? Nah, sekarang Bapak tanyakan kembali. Ada yang mengerti apa itu teks percobaan? Apa ciri-ciri teks percobaan? Apa fungsi teks percobaan? Ya, anak-anak yang Bapak sayangi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Bapak akan memberikan contoh sebuah teks laporan percobaan, yaitu teks laporan percobaan yang sangat sederhana, yaitu cara membuat telur asin.
demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa anak-anak pahami. Anak-anak, tentunya melanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang teks laporan percobaan terus. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang struktur teks laporan percobaan. Demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.